Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Masuknya Islam ke Indonesia tentunya membawa perubahan kepada masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan agama Islam. Syiar Islam telah dilakukan di Indonesia sejak dulu, melalui kajian-kajian di masjid, surau-surau, dan kemudian berkembang hingga ke pondok-pondok pesantren. Perkembangan globalisasi perlu dipersiapkan secara keilmuan mendalam. Salah satunya adalah melalui kelembagaan pendidikan pondok pesantren. Karena pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan agama yang spesifik di Indonesia. Semula pondok pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, yakni sebuah sarana dakwah yang mensosialisasikan Islam yang bersifat damai dan sopan kepada masyarakat, sehingga Islam di Nusantara dapat diterima oleh semua golongan. Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia dan sekaligus bagian dari warisan budaya bangsa. Maka, bukanlah kebetulan jika pesantren masih dapat bertahan hingga saat ini. Satu di antaranya adalah Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, kali ini kami berada di Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, tepatnya di Kecamatan Tenggarong Seberang. Kali ini kami akan mengajak pemirsa Jejak Islam untuk mengetahui nilai-nilai Islami yang ada di Pondok Pesantren, serta mengetahui perkembangan pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren ini, khususnya bagi para santrinya. Mari ikuti kami di Jejak Islam. Secara istilah, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama, penguasaan ilmu pengetahuan tentang teknologi, maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman, sekaligus orisinal berasal dari Indonesia dengan ciri khas, memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. Secara umum, pesantren atau pondok bisa didefinisikan sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwai dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon
merupakan salah satu unit kegiatan pendidikan keagamaan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, Kalimantan Timur. Misi utama Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon adalah mengembang risalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui lembaga pendidikan dengan metode hikmah dan ilmiah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman ala salafus sholihin. Cita-cita mulia sang pendiri pondok pesantren ini menjadikan generasi di pondok pesantren Nahdlatul Wathon ingin menghasilkan lulusan yang berkualitas. Santri-santri yang dibekali dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selalu berpegang teguh dan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pondok pesantren yang beralamatkan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara ini dipimpin oleh Haji Patil Abror, MPDI. Bahwa perjalanan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon, NW Tenggarong Seberang, alhamdulillah sudah berusia kurang lebih 43 tahun. Sejarah berdirinya memang cukup unik karena memang berdirinya pondok pesantren ini dilatar belakangi oleh warga transmigrasi yang datang sekitar tahun 80-an, di mana ketika itu orang-orang yang datang ke sini membutuhkan tempat mendidik, kemudian menerpa anak-anaknya seperti yang sudah terbiasa di tempat asalnya di Lombok. Karena di sini kedatangannya mereka tidak ada lembaga pendidikan yang mereka dapatkan, sehingga berinisiatif untuk mendirikan pondok pesantren. Sehingga alhamdulillah di akhir tahun 81 berdirilah yaitu Diniyah Hamzan Wadi, itu yang pertama cikal bakal dari pondok pesantren ini. Jadi bernamanya Hamzan Wadi. Kemudian berlanjut sekitar tahun 90-an barulah berdiri yaitu sekolah resmi yaitu MTS. Kemudian tahun 94 berdiri Madrasah Aliyah dan juga Madrasah Ibtidaiyahnya. Jadi yang awal itu sebetulnya Sanawiyah, kemudian Aliyah, kemudian Ibtidaiyahnya yang terakhir. Jadi seperti itu singkat cerita asal muasal daripada bagaimana berdirinya pondok pesantren ini. Dan juga bisa kami tambahkan bahwa kalau pondok pesantren yang mungkin di luar, latar belakang berdirinya itu mungkin dilatar belakangi oleh kemampuan daripada pengelola dari segi keilmuan. Tapi ini murni masyarakat transmigrasi di sini murni karena memang kebutuhan mereka. Sehingga walaupun di sini mereka tidak punya orang alim, jadi mampu untuk mendirikan sebuah sekolah di tengah-tengah ketiadaan mereka itu. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk buah-buah yang ditunjuk, ini untuk banyaknya, untuk jalannya, yang ketiga. Kira-kira bisa dilakukan atau pribadi sini? Berarti ya. Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon merupakan salah satu pesantren yang kurikulum pendidikannya mengarah pada penggabungan sistem pondok pesantren salafi dan sistem sekolah modern dari Kementerian Agama.
Jadi kurikulum Salafi itulah yang menjadi nilai lebih atau menjadi nilai plus bagi pondok pesantren kita, karena memang lebih banyak kami di luar jam sekolah yang terjadwal, yaitu pengkajian tentang ilmu agama lebih mendalam. Sehingga jadi perpaduan dua kurikulum antara kurikulum modern dengan kurikulum Salafi, yaitu bisa alhamdulillah membentuk karakter anak yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kami tidak hanya menerapkan kurikulum dari Kemenak, tapi memadukan juga itu kurikulum yang dianut oleh pondok pesantren lama atau salaf. Jadi begitu. Santri-santri yang dibekali dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selalu berpegang teguh dan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, setinggi apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki, suasana religius tetap mewarnai kehidupan para santri dimanapun mereka berada. Suatu lembaga pendidikan sedikitnya pasti ada problem yang dihadapi, seperti yang dialami oleh Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, yaitu belum tercukupinya tempat tinggal atau asrama pondok. Ya, salah satu kendala yaitu masih menjadi problem kami tempat tinggal atau tempat mukim santri yang masih belum mencukupi, sehingga masih ada yang bolak-balik dan masih ada yang tinggal di asrama. Prestasi daripada anak-anak, jadi kami sering mengikuti yaitu kompetisi sains madrasah yang diadakan oleh Kementerian Agama tiap tahun, dan alhamdulillah kami sudah setiap tahunnya itu dapat prestasi.
Jadi setiap tahun bahkan ada kami pernah mengikuti juara untuk namanya tingkat nasional. Bisa kami ikuti yaitu kompetisi sains madrasah. Dan walaupun kondisi kami seperti ini, jadi untuk prestasi jadi tidak membuat kita kecewa lah dengan kondisi walaupun fasilitasnya itu seadanya. Tapi alhamdulillah semangat anak belajar sangat luar biasa sehingga mampu untuk bersaing baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi melalui salah satu kompetisi yang diadakan oleh pemerintah. Ini suatu bukti bahwa fasilitas yang sederhana itu tidak menjadi jaminan kalau sekolah itu bukanlah sekolah yang tidak bermutu seperti itu. Jadi, alhamdulillah. Jadi kami sudah bisa membuktikan dengan prestasi bisa menjuarai yaitu KSM, kompetisi sains madrasah baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun tadi bahkan sudah kami pernah juga ikut untuk tingkat nasional. Keterbatasan tidak menjadi suatu hambatan. Pesantren ini tetap jalan sesuai program yang dicanangkan sehingga mampu berkontribusi untuk mencetak putra-putri menjadi generasi yang Qur'ani, hafiz dan hafizah dan berakhlak yang mulia. Kehadiran Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon sangat dirasakan manfaatnya oleh santri-santri yang tinggal di Pondok Pesantren ini. Selama saya bersekolah di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon ini, saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari guru-guru. Salah satunya tidak hanya dalam ilmu umum, tapi juga ilmu agama. Tidak berkhusus di keilmuan dunia aja, tetapi di ilmu akhirat juga kita belajar. Seperti ada matan jurumiyah, kita juga menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis, dan banyak lagi ilmu yang lain. Hal yang paling berkesan itu adalah ketika kita
melalui semua kegiatan di masa-masa sekolah ini bersama-sama, Kak. Jadi itu rasanya ringan banget. Dan itu yang membuat hal itu semakin berkesan. Jadi seru banget, Kak. Oke. Ingin menuntut ilmu, terus mencari barokah dari guru-guru. Ya, dari saya kelas 1 MTS memang pengen. Kalau yang bikin suasana enak di sini, banyak teman, bisa ngobrol-ngobrol, nggak kayak di rumah sendiri aja, cuma ditemenin handphone. Tapi di sini kan bisa berbicara, bisa bersosialisasi, kita belajar. Dalam mengembangkan kompetensi santri, Pesantren Nahdlatul Wathon Tenggarong Seberang melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan. Misalnya, pengkajian kitab klasik yang biasa populer di kalangan pesantren adalah Kitab Kuning, pengajian Al-Quran, tahfiz Quran, pelatihan ceramah atau pidato, bahasa Inggris, bahasa Arab, hingga kegiatan lainnya seperti ekstrakurikuler untuk menunjang semangat belajar para santri. Pesantren Nahdlatul Wathon, generasi muda ditanamkan sikap dan perilaku agamis, penguasaan infak dan iftar. Dengan demikian, ada keyakinan bahwa pondok pesantren Syekh Zainuddin semakin berguna bagi masyarakat Kalimantan Timur, serta bangsa dan negara dalam era modernisasi Indonesia. Baik pemirsa, Jejak Islam, usai sudah perjalanan kita kali ini di Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon. Saya Ayu Pramesti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.